Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rashid Muhammad Ihsan dari Sekbi 3. Selamat datang di podcast alumni ketiga. Di podcast sebelumnya kita telah membahas mengenai jurusan kuliah. Di podcast kali ini kita akan membahas bagaimana sih kehidupan seorang mahasiswa. Di topik kali ini kita akan tanya jawab bersama Kak Muhammad Azkal Azkia yang sekarang sedang berkuliah di Institut Pertanian Bogor. Mari kita sambut Kak Azkal. Assalamualaikum Kak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Kita langsung mulai topik kali ini ya Kak. Berdasarkan pengalaman kakak nih, bagaimana sih kehidupan seorang mahasiswa? Kehidupan seorang mahasiswa di kampus ya. Kalau boleh jujur nih, kakak belum begitu kenal sama kampus kakak sendiri sih, bukannya nggak begitu kenal banget ya. Karena kakak sendiri secara langsung belum ke kampusnya sendiri. Tapi untuk misalnya untuk perkuliahan, awalnya tuh ya menyenangkan gitu pas di ospek. Kalau misalnya di kampus kakak sendiri di IPB, si ospeknya tuh gak se ekstrim ospek di kampus-kampus lain gitu yang digambarkan sama media. Kayak misalkan waktu itu ada yang masalah sabuk dan gimana kan. Nah tapi kalau misalnya di IPB tuh awal di ospeknya itu, jadi kita tuh kayak dikasih materi, tapi materi itu menyenangkan banget gitu, menyenangkan dan juga edukatif serta informatif untuk kita gitu. Misalkan kayak tentang pengembangan diri gitu. Di situ waktu itu ada salah satu narasumbernya kebetulan dari alumni PB sendiri, namanya itu Bang Okta, sama satu lagi maaf saya lupa siapa gitu. Nah Bang Okta ini, beliau tuh awalnya ya mahasiswa biasa gitu kan, tapi beliau kayak kepancing melihat kondisi desanya, kok petani itu gini banget gitu kan. Terus akhirnya beliau tuh berinisiatif untuk untuk gimana caranya mengembangkan pertanian di desanya, dan akhirnya voila, beliau walaupun masih mahasiswa tapi beliau berusaha untuk mengembangkan pertanian di desanya, dan akhirnya beliau menjadi salah satu petani milenial yang sukses, yang kakak dengar juga. Kalau tidak salah itu berpenghasilan omsetnya itu 500 juta kalau nggak salah ya, cukup besar juga gitu, ratusan juta gitu ya. Nah di situ tuh kayak menginspirasi banget gitu. Jadi kuliah tuh nggak cuman kuliah pulang gitu. Jadi banyak hal-hal yang kita dapatkan, dan juga ilmu. Sebenarnya tuh kita itu menuntut ilmu buat apa sih? Ya tentunya untuk diterapkan kepada masyarakat itu. Nah itu pas waktu di MPK MBKK, namanya itu MPKMB ospeknya, masa pengenalan kampus untuk mahasiswa baru. Nah terus juga di MPKMB-nya ini juga kita juga diajak main games gitu, game online. Dan dari IPB-nya itu bikin sendiri, dari penyelenggara MPKMB-nya itu menyelenggarakan sendiri, membuat sendiri gamenya. Judulnya itu Agriventure. Tahu game Pokemon atau Harvest Moon ya, mirip-mirip kayak gitulah, bukan Pokemon Go ya. Terus untuk selanjutnya gitu, masuk ke dunia benar-benar perkuliahannya, kayak mata kuliah dan lain sebagainya. Ya awalnya itu kaget shock gitu, kok gini ya ternyata rasa kuliahan ya. Jadi si tugasnya itu lebih banyak daripada waktu masih SMA gitu. Kalau masih SMA kan ya masih biasa lah itunya, si tugas-tugasnya gitu kan nggak begitu banyak. Nah tapi pas masuk perkuliahan ini, semakin hari itu semakin banyak tugasnya, padahal udah dikerjain, tapi ya semakin banyak gitu. Bahkan deadline-nya juga, kalau misalnya waktu saya SMA itu deadline-nya nggak mepet-mepet banget gitu. Deadline-nya tuh bisa 2 minggu 3 minggu gitu kan. Nah tapi pas waktu kakak ini deadline itu bisa sampai seminggu doang gitu, seminggu aja. Terus apalagi ya, kalau misalnya untuk pertemanan
tentu aja kakak punya teman dari berbagai daerah, dan meskipun online kami tuh sering bertemu walaupun lewat virtual gitu kan, sering mengadakan apa nama itu mengadakan kayak kalau misalnya di kakak itu namanya OHC, one hour closer. Jadi itu tuh kayak perkenalan gitu. Nah jadi itu kayak canda gurau gimana gitu, dan akhirnya ya punya banyak teman gitu kan. Jadi dunia perkuliahan itu asik aja gitu. Tapi kalau misalnya kita terlalu terlena dengan dunia perkuliahan itu, ya tugas-tugas kita bakal numpuk juga gitu. Dan jangan lupakan juga tugasnya. Terus waktu kesini juga semakin tugasnya itu semakin banyak juga gitu kan. Bukannya gagal untuk menguliah, tapi kalau misalnya kita berusaha semaksimal mungkin, ya kita bisa menyelesaikan tugas itu dengan mudah gitu. Terus juga untuk masalah tugas, kalau tahun pertama kakak ini ya, dosen-dosennya itu masih baik-baik gitu kan, maksudnya masih mau toleransi gitu. Kalau misalkan mohon maaf ibu atau pak, sepertinya waktu ini kurang cukup gitu, gimana kalau misalnya ditambahkan lagi gitu waktu pengumpulan tugasnya. Dan itu dosen itu masih oh iya silahkan gitu, nggak apa-apa. Terus juga untuk dunia perkuliahan ini, kalau pengalaman kakaknya selama 2 semester ini, lebih lebih diskusinya itu lebih mantap gitu, lebih mantap jiwa. Jadi kita nggak cuman disuapin doang materi-materi gimana gitu, tapi kita juga dikasih dikasih waktu untuk diskusi, ayo diskusikan gitu. Nah di situ tuh awalnya juga kakak malu gitu kan, karena masih mahasiswa baru. Nah, akhirnya kakak mulai memberanikan diri bertanya, dan asyik juga gitu berdiskusi gitu, terutama untuk teman-teman yang suka berdiskusi ini ya. Mungkin aja ini adalah suatu hal yang sangat wow gitu. Jadi kita tuh di sini diskusi tentang tentang materinya gitu. Misalkan waktu itu tentang pertanian, mata kuliah namanya pertanian inovatif. Nah di pertanian inovatif tuh kayak bahas tentang permasalahan pertanian gitu. Nah di situ dosen itu ngasih materi, terus ngajak diskusi gitu. Ini nih permasalahan pertanian di Indonesia tuh gini-gini nih. Ada solusinya nggak dari kalian gitu. Nah di situ tuh teman-teman kakak sama kakak juga ya mulai mengusulkan solusinya gitu. Oh ini gini-gini pak, ini gini-gini. Dan dosen juga asik gitu. Dan juga nanti juga bakal ketemu dengan praktikum ya, praktek gitulah. Kalau yang praktikum gini yang kakak alamin tuh karena online, itu praktikum cuma nonton video terus bikin laporan udah gitu. Tapi kadang juga ada yang praktikum dilakukan bener-bener praktikum gitu, kayak misalkan tuh biologi membuat kayak simulasi membran. Jadi dibuat menggunakan kayak sabun gelembung gitu. Nah di situ tuh kita mengamati, oh ini tuh apa sih itu kenapa waktu tangan kita yang tidak diolesin sabun, waktu ditusukkan ke gelembungnya itu pecah, tapi kalau misalnya udah diolesin sabun waktu ditusukkan itu kenapa nggak pecah. Nah itu tuh asik gitu. Jadi teorinya dapat, keterampilan juga dapat dari praktikum ini gitu. Kalau apalagi ya pengalaman yang kakak rasakan selama menjadi mahasiswa ini, ya banyak sih. Soalnya banyak yang hal-hal yang tidak ada di SMA, di waktu kakak kuliah itu banyak banget gitu. Oh iya, satu lagi, di kuliah di kampus itu biasanya ada ada kegiatan-kegiatan di luar kuliah. Itu tuh namanya itu unit kegiatan mahasiswa. Jadi ada yang organisasi, terus komunitas,
dan lain sebagainya gitu. Bahkan ada juga yang organisasi apa tuh kayak berpolitik gitu, misalkan kayak BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, DPM, MPM, terus apa lagi ya, ya banyak gitu kan. Dan juga kalau misalnya ada teman-teman gitu yang apa namanya, yang pengen ngikutin Lurohis di kampus juga banyak gitu kan, yang tentang keagamaan itu ya, tapi harus hati-hati juga gitu sekarang. Apa namanya, kalau pesan kakak harus hati-hati gitu. Ya mungkin itu pengalaman kakak setelah menjadi mahasiswa yang yang bukan melepas sih, maksudnya berpindah dari status siswa menjadi seorang mahasiswa ya. Oh begitu ya kak ya. Oke kak, kita langsung ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, ada nggak sih perubahan setelah kamu menjadi seorang mahasiswa? Soalnya kalau misalnya untuk perubahan kakak pikir banyak banyak beneran, asli banyak. Kalau dulu waktu kakak SMA, kalau boleh jujur ya, belak-belakan aja, kakak itu orangnya pemalas banget, asli pemalas banget gitu. Kalau misalnya suruh ngerjain tugas ya ngerjain pas mepet-mepet deadline gitu kan, mepet-mepet waktu mau dikumpulkan, bahkan telat gitu kan. Nah pas jadi mahasiswa ini bener-bener kita tuh bener-bener dituntut menjadi orang-orang yang benar-benar disiplin gitu. Misalkan deadline-nya sekian jam sekian gitu, yang harus dikumpulkan sebelum itu atau pas waktu itu. Kayak teman kakak pernah, dia tuh lupa mengumpulkan tugas resum ya, padahal dia tuh telat cuma 2 menit tapi udah nggak diterima ya, karena menggunakan online juga gitu kan, menggunakan ya sarananya gitu. Juga pas ngomongin dosennya bilang gini, kamu itu udah mahasiswa gitu, ini mengingatkan saja karena kamu tahun pertama gitu, kamu itu sudah bukan jadi siswa lagi gitu, kamu itu udah menjadi mahasiswa. Seharusnya kamu itu memiliki sikap lebih disiplin lagi gitu. Dan selain disiplin juga, yang kakak alami juga ya, perubahan setelah kakak menjadi mahasiswa itu adalah tujuan hidup kakak ya. Awalnya tujuan hidup kakak itu apa ya, pokoknya nggak ada tujuan hidup, kayak cuma buat senang-senang doang gitu kan, buat senang-senang, happy aja gitu. Oh nanti kalau misalnya saya udah besar, saya pengen punya uang banyak, terus senang-senang aja gitu kan. Ya awalnya kakak berpikiran gitu, tapi ternyata oh enggak deh, kayaknya tujuan kakak itu bukan itu gitu. Jadi ya kakak punya bukannya kakak sombong, kakak punya ilmu dan ilmu itu harus diterapkan kepada masyarakat ya, walaupun ilmunya sedikit gitu kan. Terus apalagi ya, kalau misalnya jam tidur jangan tanya lagi gitu kan. Jam tidur kakak rada berantakan juga ya, mungkin karena manajemen waktu kakak yang kurang pada awal-awalnya gitu kan. Manajemen waktu kakak itu pas di semester awal itu bener-bener kacau. Jadi kakak itu bisa aja tidur cuman 2 jam 3 jam gitu doang. Kalau dulu waktu SMA ya cuman 4 jam 5 jam gitu kan, bahkan 8 jam juga kena gitu ya pas awal semester ya gitu ya. Tapi pas lah kesini kakak itu kakak itu mulai memahami gitu, oh ini nih pentingnya manajemen waktu ya, manajemen waktu. Jadi kalau misalnya kita pinter-pinter manage waktu kita, insya Allah gitu kan, kita aktivitas kita bakal teratur gitu. Misalkan untuk tidur ya bisa dijadwalkan bisa lebih teratur lagi gitu kan, nggak morak-marik. Kalau misalnya jam tidur kita kurang, terus juga berantakan, itu berpengaruh juga kepada
tubuh kesehatan kita juga gitu. Itu yang kakak alami ya, perubahan-perubahan setelah kakak menjadi mahasiswa. Kalau misalnya kalau misalnya diringkas lagi, yang pertama itu adalah sikap-sikapnya dari disiplin, terus juga tanggung jawabnya, terus selain sikapnya itu manajemen waktu, sama apa lagi ya, lupa tadi kakak. Disiplin, manajemen waktu, tanggung jawab, terus juga tujuan hidup ya, itu. Oke Kak, untuk pertanyaan ketiga, apa sih suka dukanya menjadi seorang mahasiswa? Suka duka menjadi seorang mahasiswa. Wah, ini pertanyaan yang menurut kakak itu cukup membingungkan juga ya, suka duka gitu. Kalau sukanya itu, kalau bagi kakak sendiri itu apa ya, mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, terus juga mendapatkan wawasan sudut pandang yang baru gitu kan. Misalkan kayak kita memandang sebuah masyarakat itu kita nggak cuma dari satu sudut pandang doang, kita juga bisa memandang dari berbagai sudut pandang gitu. Terus juga kalau misalnya kita untuk menilai seseorang, itu tuh nggak bisa dari satu sudut pandang doang gitu. Bisa aja kita juga harus menilai seseorang dari berbagai sudut pandang tuh. Terus selain itu, jaringan pertemanan yang luas ya. Kenapa bisa mendapatkan jaringan pertemanan yang luas ya, karena teman-teman kita tuh nggak cuma dari satu daerah doang gitu. Misalkan Bandung Cimahi, nggak cuma dari Bandung Cimahi doang gitu, tapi bisa dari dari Indramayu, terus juga dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari Bali, dari Kalimantan, dari Jakarta, dari Banten, dari Sumatera, bahkan dari Papua juga ada gitu. Dan juga kita juga bisa mengenal karakter-karakter mereka gitu ya. Ini karakter mereka ini bukannya untuk menjudge, oh orang dari ini tuh karakternya gini ya gitu, enggak kayak gitu. Jadi secuil aja gitu kan, kita mengenal budaya-budaya mereka. Dan juga apalagi ya, sukanya dapat ilmu yang baru, wawasan yang baru, sudut pandang yang baru, terus juga kawan yang baru. Dan juga punya punya wadah buat berdiskusi gitu kan. Jadi banyak juga mahasiswa tuh beragam gitu kan macamnya gitu, juga frekuensinya juga beda-beda gitu. Nah, kalau kakak sendiri udah ada gitu kan untuk forum-forum buat diskusi gitu. Kita tuh kalau di forum-forum diskusi tuh benar-benar bebas, tapi kita juga mengetahui batas-batasnya gitu. Jadi itu kayak membahas tentang ilmu pengetahuan, terus banyak gitu kan tentang inovasi-inovasi yang kan ya. Terus untuk dukanya kakak apa ya, yang pasti ya tugasnya yang menumpuk kak. Kalau misalnya kitanya malas-malesan gitu kan, rebahan aja gitu kerjaannya. Kalau ada tugas kerjaan deadline pas bener-bener mepet banget deadline gitu, itu kalau misalnya duka kakak. Terus juga untuk waktu tidur juga berantakan kalau misalnya kita nggak bisa memanage waktu itu. Tapi kalau misalnya itu bisa diatasi semua ya bakal enjoy aja gitu. Oh ya Kak, sebelum ditutup, ada nggak pesan-pesan untuk kakak-kakak kelas 12 yang akan lulus dari FI dan melanjutkan belajarnya? Pesan kakak, kalian mau SBMPTN ya? Ada yang SBMPTN. Kalau misalnya yang SBMPTN, pesan kakak nih, dan gak tahu sih udah daftar atau belum ya. Kalau misalnya udah daftar dan jurusannya yang benar-benar kalian pilih dan itu benar dari hati kalian, jalani gitu kan. Jalani benar-benar, karena ada sebuah
survei dari kampusnya kakak mengatakan seperti ini. Sebenarnya Indonesia itu banyak banget gitu pemuda-pemuda yang keinginan belajarnya itu tinggi gitu. Hanya saja mereka kurang beruntung. Dan saran kakak nih ya, maksimalkan potensi kalian. Nanti selama kalau misalnya kalian masuk ke dunia perkuliahan, maksimalkan potensi kalian gitu. Misalkan ada yang mau masuk jurusan musik karena dia suka musik, ya maksimalkan di situ. Kalau misalnya ada yang ada yang di teknik dan dia suka banget cinta sama teknik gitu kan, aku cinta teknik, gak. Dia cinta sama teknik, ya maksimalkan juga di situ. Dan juga jangan lupa harus melatih juga soft skill kalian. Dan nanti di masa depan itu setelah kalian keluar dari dunia perkuliahan, ya memang kakak kurang berhak untuk mengatakan ini karena kakak juga masih statusnya mahasiswa, masih dalam dunia perkuliahan. Tapi kakak dapat dapat pesan juga dari alumni kampus kakak, terutama di jurusan kakak gitu kan, jurusan fisika. Katanya tuh nanti pas kalian keluar dari dunia perkuliahan, asli itu beda banget gitu. Jadi harus mematangkan soft skill kalian sama hard skill kalian gitu. Soft skill itu kayak public speaking, terus tanggung jawab, team working, kerjasama, dan masih banyak lagi gitu. Kalau misalnya hard skill ya kayak keterampilan kalian itu misalkan menggambar terus apa gitu. Kalau misalnya teknik ya dunia perteknikan itu mungkin ada gitu kan keterampilannya. Dan juga kalau misalnya ada teman-teman nih yang yang melanjutkan belajarnya ke jenjang lebih tinggi lagi, ya saran kakak semangat dan juga pintar-pintar memanage waktu kalian. Jangan sampai kalian bermalas-malasan, karena kalau misalnya di dunia perkuliahan itu ya yang kakak alami sampai saat ini, kalau bermalas-malasan itu ya kalian bakal tertinggal gitu. Dosen kakak pernah bilang gini, kalau misalnya kalian bermalas-malasan, sedangkan banyak orang-orang yang sedang berusaha gitu semaksimal mungkin, dan kalian gagal, ya syukurin karena kenapa bisa syukurin gitu ya, soalnya itu kalian bermalas-malasan dan kalian hanya mengutuk diri kalian sendiri. Kenapa aku nggak seperti dia gitu, seandainya. Kalau misalnya kita cuman bilang seandainya ya percuma kan, itu udah terjadi kan. Nah, kalau saran kakak mulai benar-benar semangat dan juga mengembangkan potensi-potensi kalian di dunia perkuliahan nanti. Ya itu aja saran kakak. Oh iya, satu lagi, tetapkan tujuan hidup kalian mulai dari sekarang kalau bisa, dan juga berbakti kepada orang tua kalian tentunya. Terus jangan lupa sertakan Allah dalam setiap kegiatan kalian. Tuh pesan kakak. Ya, itu pesan-pesan dari kakak ya. Semangat terus buat kakak-kakak kelas 12. Nah, sampai sini dulu ya teman-teman bahasan kita kali ini. Terima kasih buat Kak Azkal yang telah bersedia untuk menjadi narasumber kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.